Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Fahroni Ramadan dengan NIM 210320061, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membuat video yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pabrik kelapa sawit dengan subtopik pengolahan tandan buah segar dari awal sampai menjadi produk akhir. Baik, mungkin langsung saja saya akan masuk kepada penjelasannya. Yang pertama dari proses pengolahan. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak kelapa sawit atau crude palm oil dari daging buah atau mesokarp dan inti sawit atau kernel dari biji atau nut. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan, berondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Selanjutnya itu akan membahas tentang jembatan timbang atau bridge weighing. Jembatan timbang adalah alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonasi produksi CPO, kernel, jenjang kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Dipastikan posisi kendaraan yang timbang berada di tengah-tengah timbangan. Dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Selanjutnya, security juga harus memeriksa muatan dari truk. Selanjutnya ada bahan baku. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendemen minyaknya rendah. Sedangkan buah yang busuk di samping rendemen minyaknya sudah turun juga kadar ALB-nya juga tinggi. Selanjutnya itu ada sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak, yang biasa dibilang dengan sortir. Fungsi dari sortasi ini adalah yang pertama, sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua ada untuk membantu tercapainya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan.
Yang ketiga, menyortir buah yang di luar kriteria. Jika buah berada dari kebun sendiri, saat sortasi ditemukan buah mentah, buah busuk, dan serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke afdeling yang menyuplai, sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan berat timbangan. Untuk buah dari pembelian, fraksi 00, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan harga. Selanjutnya ada loading ram. Loading ram adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading ram ini adalah untuk yang pertama tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Ya, selanjutnya juga berguna sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. Lalu untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading ram menggunakan sistem FIFO. Desain lantai loading ram yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikat pada TBS, sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Nah, satu unit loading ram yang memiliki 20 pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga. Sedangkan pintu ke-11 sampai pintu 20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Pembedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Pintu loading ram menggunakan power pack yang digerakkan elektromotor. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dan yang perlu diperhatikan pada loading ram. Yang pertama yaitu lantai dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat dan berkisi-kisi. Kebersihan lantai loading ram. Pengutipan brondolan yang tercecer dan parit pembuangan kotoran. Selanjutnya dalam hal tandan, buah maupun brondolan terpaksa dituang di atas pelataran. Harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Pada stasiun loading ram terdapat beberapa alat pendukung. Yang pertama itu ada lori TBS. Lori adalah alat yang mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Lori yang digunakan harus berkapasitas sebesar 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya adalah yang pertama, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua, ada dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Yang ketiga, roda lori agar tetap berjalan lancar. Yang keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua itu ada capstan. Capstan adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS ataupun lori yang kosong baik keluar dan masuk sterilizer. Capstan digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penarik. Yang ketiga ada bolar capstan. Bolar capstan ini berfungsi untuk memandu dan mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan dan juga untuk mempermudah kerja dari capstan. Transfer carriage dan mobil cantilever adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS
dari loading rem untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rail tipler. Mobil cantilever adalah alat yang berupa rail yang dapat bergerak maju dan mundur. Ini berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk masuk dan keluar rebusan. Selanjutnya ada sterilizer atau perebusan. Sterilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori sebesar 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve kontrol, alat pembaca waktu dan tekanan, atau recording card, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust, dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Untuk waktu perebusan dibedakan antara buah kebun sendiri, buah restan, dan buah pembelian dari pihak ketiga. Lama perebusan untuk buah kebun sendiri 80 menit, buah restan 90 menit, buah luar 95 menit. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple pack. Tujuan dari perebusan ini adalah yang pertama, untuk memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang kedua adalah untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Yang ketiga tujuannya yaitu menurunkan kadar air dalam buah. Yang keempat, mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat perikarp dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam, untuk mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Nah, ada juga kegagalan fungsi dari proses yang dapat mengakibatkan yang pertama, enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, daging buah belum lunak, daging buah lonyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi, brondolan tidak terpipil dalam trisar, waktu perebusan tidak kontinu, siklus perebusan tidak lancar. Jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses adalah yang pertama, temperatur terlalu rendah, kurangnya uap masuk, kurangnya waktu perebusan, uap masuk terlalu tinggi, waktu perebusan terlalu lama, prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar, grafik kontrol tidak digunakan dengan baik, operator tidak disiplin. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu harus diperhatikan beberapa faktor dalam perebusan. Yang pertama ada pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan dan dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Upaya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan adalah dengan yang pertama, mengatur isi lori agar buah disusun penuh sesuai dengan kapasitas lori. Keadaan ini sering tidak disadari oleh operator. Yang perlu diketahui bahwa pengisian lori yang penuh selain dapat mengurangi jumlah udara dalam bejana, juga dapat mempertahankan kapasitas olah. Melakukan deaerasi.
yaitu pembuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran kondensat dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer. Diarasi dilakukan dengan memasukkan uap dari bagian atas bejana rebusan dan mengeluarkannya dari bagian bawah bejana. Pembuangan udara yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya turbulensi uap, yaitu percampuran antara udara dengan uap yang menyebabkan kebutuhan waktu diarasi yang lebih lama. Selanjutnya ada pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang terdapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Pertambahan ini yang tidak diimbangi dengan pengeluaran air kondensat akan memperlambat usaha pencapaian tekanan puncak dan terjadinya penggenangan air dalam sterilizer. Diperkirakan jumlah air kondensat ini sebesar 13% dari TBS yang diolah. Selanjutnya ada pembuangan uap. Pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci. Pada umumnya, ukuran pipa pembuangan uap lebih besar dari pipa uap masuk sehingga pembuangan uap dapat terlaksana dengan cepat. Pembuangan uap sebelum akhir dari perebusan pada double peak dan triple peak dilakukan bersamaan dengan pembuangan air kondensat. Hal ini bertujuan agar penurunan tekanan dapat berlangsung dengan cepat. Pada akhirnya, perebusan melakukan pembuangan air kondensat terlebih dahulu, baru melakukan pembuangan uap atau blow up. Hal ini bertujuan agar buah yang direbus dalam keadaan kering. Waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan menyebabkan banyak losses di air kondensat. Hubungan waktu perebusan dengan efisiensi ekstraksi minyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin lama waktu perebusan buah, maka jumlah buah yang terpipil semakin tinggi, atau persentase tandan yang tidak terpipil semakin rendah. Semakin lama waktu perebusan buah, maka biji semakin masak dan menghasilkan biji yang lebih mudah pecah dan sikap lekang. Semakin lama waktu perebusan buah, maka kehilangan minyak dalam air kondensat semakin tinggi. Semakin lama waktu perebusan, maka kandungan minyak dalam tandan kosong semakin tinggi, yaitu terjadinya penyerapan minyak oleh tandan kosong akibat terdapatnya rongga-rongga kosong. Semakin lama waktu perebusan buah, maka mutu minyak sawit akan semakin menurun, yang dapat diketahui dengan penurunan nilai Deterioration of Bleachability Index atau DOBI. Penyaluran uap masuk dan keluar selama proses perebusan dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode manual, yaitu yang kesemuanya kejadian pemasukan uap, pengeluaran uap dan kondensat menggunakan tenaga manusia. Karena pelaksanaannya membutuhkan kekuatan fisik di operator, maka diperlukan tenaga 2-3 orang tiap shift untuk kapasitas 30 ton TBS per jam. Yang kedua, metode automatisasi yang menggunakan bantuan alat yang diprogram pada perebusan manual. Yang digunakan adalah keran globe valve yang memerlukan pemutaran beberapa kali dan membutuhkan waktu yang lama untuk buka atau tutup 100% dan 0%. Karena kelemahan tersebut, maka dikembangkan automatisasi yang didasarkan pada waktu dan tekanan rebusan. Untuk mempertinggi efisiensi pengoperasian pembukaan dan penutupan uap, maka keran yang digunakan adalah butterfly valve yang pembukaan dan penutupnya dibantu oleh alat kompresor dan dikontrol dengan program. Cara pengoperasian perebusan. Yang pertama, tekanan uap 2,8 sampai 3 kg per
cm kubik dan temperatur 120 sampai dengan 130 derajat Celcius. Waktu perebusan 90 sampai 95 menit. Waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga. Kran exhaust. Dalam keadaan tertutup, kran kondensat dibuka, lalu kran stem dibuka selama 1 menit. Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan atau deaerasi. Tutup kembali kran kondensat dan naikkan tekanan mencapai 1,5 kg per cm kubik selama 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup kran uap masuk, buka kran kondensat selama 1,5 menit, baru buka kran exhaust selama 1,5 menit, sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali kran kondensat dan exhaust. Buka kran masuk sehingga tekanan menjadi 2 kg per cm kubik selama 11 menit. Kemudian tutup kran masuk. Buka kran kondensat selama 1 menit. Kemudian buka kran exhaust selama 1 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali kran exhaust dan kran kondensat. Buka kran uap masuk selama 18 menit sehingga tekanan mencapai 2,8 sampai 3 kg per cm kubik. Setelah tekanan tercapai, tutup kran uap dan aliran-aliran uap masuk ke perebusan. Dengan cara yang sama selama masa tahan yaitu 40 sampai 45 menit, perhatikan tekanan 2,8 sampai 3 kg per cm kubik dan temperatur 130 derajat Celcius. Pada masa waktu penahanan dilakukan pembuangan kondensat sebanyak 2 kali. Apabila waktu masa tahan sudah tercapai, maka dilakukan penurunan tekanan dengan membuka kran kondensat 2 menit. Setelah itu dibuka kran exhaust 3 menit sehingga tekanan dalam rebusan mencapai 0 dan lihat dulu manometer apabila ingin membuka pintu rebusan. Pada puncak ketiga dilakukan penahanan selama 40 sampai 45 menit. Hal ini tergantung dengan kondisi buah. Yang selanjutnya itu ada stasiun tracer. Yang pertama triple drum. Triple berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke tracer. Tripler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tripler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori kurang lebih 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bunch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke tracer dapat merata dan memenuhi kapasitas dari tracer. Yang kedua ada feed bunch conveyor. Feed bunch conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum tracer untuk dilakukan proses pemipilan. Yang ketiga ada distributing feed tracer. Distributing feed tracer berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum tracer agar tidak terjadi umpan yang berlebih, yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Yang keempat ada penebahan atau tracer. Tracer berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat atau membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum tracer 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangan akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Tracer terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk ke lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under tracer.
menuju ke bottom cross conveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut oleh fluid elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Jenjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty bunch conveyor untuk dibawa ke stasiun bunch press guna dipres untuk mengambil minyak yang terikut di tankos. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer adalah yang pertama, putaran dari tracer 23 rpm. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Ketinggian banting tandan buah rebus di dalam drum untuk perebusan yang sempurna, ketinggian banting cukup 1,2 m. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Kemiringan spike dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Selanjutnya itu ada empty bunch conveyor dan inclined empty bunch conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty bunch conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty bunch conveyor yang kemudian akan masuk ke bun cruiser untuk dilakukan penggilasan janjangan. Bun cruiser berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2, kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisir losses atau kehilangan. Bottom cross conveyor dan fluid elevator. Brondolan yang telah terlepas dari janjangan keluar dari tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fluid conveyor masuk ke fluid elevator, dan selanjutnya ke distribution fluid conveyor yang berfungsi untuk membagikan masing-masing digester. Stasiun bunch press. Bunch press, janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bunch conveyor yang kemudian menuju ke bunch press. Bunch press berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil perasan dari bunch press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke COT bunch press. Pada COT bunch press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bunch press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Selanjutnya CST bunch press. Pada CST ini dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST bunch press sebesar 80-85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95-100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST bunch press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses. Sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bunch press yang akan diolah kembali ke VCT pada proses. Selanjutnya ada incinerator. Incinerator berfungsi untuk membakar janjang kosong. Hasil pembakaran kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada kalibet di proses pengolahan kernel. Stasiun Kempa, pengadukan atau digester. Digester adalah ketel tegak
yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan satu pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan land press dibuka. Fungsi dari digester yang pertama untuk melumatkan daging buah, kedua untuk memisahkan daging buah dengan biji, yang ketiga mempersiapkan feeding press, yang keempat menaikkan temperatur, yang kelima untuk meniriskan minyak, yang keenam homogenize. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester ada antara lain adalah yang pertama kondisi pisau pengaduk digester. Jika aus segera diganti. Level volume buah dalam digester itu minimal berisi 3/4 dari volume digester atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Kebersihan bottom plate, lalu kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan itu sebesar 25 rpm, kondisi plastikum menahan pada dinding digester, waktu pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya itu ada pengempaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake, minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan berjumlah 6 buah screw press tipe universal steel dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yang pertama adalah kondisi warm atau main screw press. Yang kedua yang mempengaruhi kerja press itu tekanan kon. Lalu kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losses minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ampas keempat atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 35-50 kg per cm kubik. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun keempat atau press adalah yang pertama oil losses pada fiber 3,5-4,5%. Oil losses pada biji maksimal 1,1%. Selanjutnya itu ada crude oil gutter. Berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sun-trap tank. Selanjutnya itu ada proses permurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak kasar
atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan permurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun permurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Yang pertama ada stand trap tank. Adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja stand trap tank adalah dengan cara pengendapan. Pasir yang mengendap pada dasar stand trap tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup drain di ujung dasar bawah. Adanya pasir mempengaruhi proses di sludge separator karena dapat merusak nozzle dan piringan atau disk. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di stand trap adalah yang pertama, temperatur. Temperatur pada stand trap harus mencapai 90-95 derajat Celcius. Karena kalau terlalu dingin pada saat dilakukan blowdown, maka akan terlihat NOS atau non-oil solid. Yang dikeluarkan tersebut sangat kental dan masih mengandung minyak. Blowdown dilakukan minimal 5 jam sekali dan pada saat blowdown harus diperhatikan jangan sampai minyak terikut bersama NOS. Yang kedua ada vibrating screen atau saringan bergetar. Tipe vibrating screen yang digunakan oleh PMKS adalah double deck. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibrating screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang digunakan menyebabkan pemisahan minyak dengan serabut tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. Di mana masing-masing vibrating screen terdiri dari dua lapisan saringan, yaitu saringan pertama berukuran 20 mesh, saringan kedua berukuran 40 mesh. Kotoran dari vibro separator selanjutnya dimasukkan ke bottom cross conveyor, fluid elevator, top fluid conveyor, dan distributor conveyor untuk kembali diolah di dalam digester. Yang ketiga ada crude oil tank. Crude oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari vibro separator untuk selanjutnya dikirimkan ke vertical clarifier tank. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90-95 derajat Celcius. Stem yang digunakan pada tangki ini adalah sistem stem coil dan untuk memulai start awal menggunakan sistem injeksi. Penyaringan lumpur pada COT menggunakan model baffle atau sekat-sekat. Minyak dialirkan ke VCT dengan menggunakan 2 unit pompa melalui saluran penghubung. Fungsi COT antara lain mengurangi kadar NOS dan pasir yang masih terdapat pada crude oil. Yang kedua, menambah panas dan atau temperatur. Panas dilakukan dengan injeksi uap langsung serta steam coil sehingga mencapai suhu 90-95 derajat Celcius. Transit tank. Agar NOS dapat turun, COT dilengkapi dengan sekat atau baffle. Sehingga tangki terbagi menjadi 3 bagian. NOS dan pasir yang terletak pada bagian bawah akan dibuang atau blowdown selama 6 jam sekali. Untuk menjaga kebersihan dalam tangki, dilakukan pembersihan 1 minggu sekali. Vertical clarifier tank. Vertical clarifier tank berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOS secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak kasar yang berasal dari crude tank didiamkan selama 2-4 jam agar minyak dan sludge dapat terpisah dengan sempurna atau pengendapan sludge sempurna. Panas yang diberikan menyebabkan viskositas menurun dan perbedaan berat jenis larutan semakin besar, sehingga terjadi pemisahan larutan di mana larutan minyak naik ke atas.
Minyak hasil pemisahan secara gravitasi pada VCT dialirkan ke dalam oil tank, sedangkan sludge dialirkan ke dalam sludge tank melalui vibroseparator. Untuk mendapatkan kandungan NOS pada underflow seminimal mungkin, maka harus dilakukan blowdown secara rutin, yaitu setiap 4 jam sekali atau disesuaikan dengan kondisi. Untuk mengetahui performance kerja VCT masih baik, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge di underflow harus sekitar 5-6%. Ketebalan lapisan minyak pada VCT dapat mempengaruhi kandungan minyak pada sludge di underflow. Sebaiknya ketebalan lapisan minyak dalam VCT adalah 40-60 cm. Baru dilakukan pengundipan minyak melalui skimmer. VCT memiliki pengadu atau stirrer yang berfungsi untuk menghancurkan sludge atau kotoran yang menggumpal dan telah lama terendap di dasar VCT, sehingga minyak lebih mudah terpisah dari sludge. Dan pada saat blowdown tidak terjadi penyumbatan pada kran pipa buang. Kecepatan stirrer yang digunakan adalah 5-6 rpm. Temperatur yang cukup 90-95 derajat Celcius akan memudahkan proses pemisahan ini. Sistem pemanasan pada VCT terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama sistem coil. Sistem ini bekerja dengan cara penyaluran panas dengan penggunaan pipa berbentuk spiral. Penyaluran uap panas pada sistem coil yaitu pemanasan dari bagian atas pipa injeksi. Pipa ini memiliki katup yang secara otomatis akan terbuka saat tekanan uap di dalam pipa telah melebihi batas. Kerugian sistem ini yaitu pemanasan minyak di VCT lebih lambat karena uap tidak bersentuhan langsung ke minyak. Keuntungan sistem ini yaitu pada saat penyaluran panas endapan sludge tidak tersembur oleh tekanan uap yang disalurkan. Yang kedua ada sistem injeksi. Sistem injeksi yaitu penginjeksian uap panas melalui pipa spiral yang berada pada bagian bawah pipa coil. Pipa injeksi ini dilengkapi dengan lubang-lubang kecil tempat keluarnya uap panas yang diinjeksikan. Keuntungan sistem injeksi yaitu cairan minyak dan sludge yang terdapat dalam VCT lebih cepat panas karena uap langsung bersentuhan dengan cairan minyak. Kerugian sistem injeksi yaitu uap yang diinjeksikan akan menyembur pada endapan sludge, sehingga mengakibatkan terjadinya penyerakan endapan dan pemisahan minyak pada sludge kurang efisien. Maka dari itu, pemanasan pada VCT yaitu saat awal pemanasan menggunakan sistem injeksi. Setelah itu dilanjutkan dengan sistem coil dengan penahanan agar suhu tidak turun. Yang kelima itu ada oil tank. Oil tank berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer. Di dalam oil tank, minyak yang dipanaskan dengan steam coil untuk mempertahankan suhu 90-95 derajat Celcius. Kebersihan tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi mutu kadar kotoran dalam minyak, yaitu dengan cara melakukan blowdown secara rutin setiap 1 jam sekali dan ditampung di sludge drain tank untuk diproses kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank yaitu pertama, temperatur 90-95 derajat, kondisi steam coil, kekentalan minyak. Selanjutnya itu ada floater tank. Floater tank yang berfungsi untuk menjaga pengumpanaan ke vacuum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Sehingga kerja floater yaitu mengatur pemasukan minyak ke vacuum dryer dengan menggunakan pelampung yang secara otomatis akan tertutup apabila terjadi overflow pada pengumpanan vacuum dryer. Selanjutnya itu ada vacuum dryer. Vacuum dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Minyak terhisap hampa ke dalam tabung melalui nozzle. Minyak disebarkan oleh nozzle. Akibatnya, minyak akan mengabut di dalam tabung hampa dan air akan terhisap ke
dengan bantuan pompa elektrik selanjutnya terdorong keluar ke Hot Wheel tank. Yang perlu diperhatikan adalah suhu pemisahan diusahakan 90-95 derajat supaya kadar air cepat menguap dan kevakuman di dalam bejana harus 0,8 sampai 1 kg per cm kubik dengan tekanan vakum 700 sampai 760 mmHg. Karena bila tekanan terlalu rendah, maka minyak akan terlalu basah, sedangkan bila kevakuman terlalu besar, berakibat banyak minyak yang akan terhisap bersama uap air. Vakum dryer digunakan dalam satu unit. Yang terakhir ada storage tank. Storage tank berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Storage tank ini nomor 1 berkapasitas 500 ton, yang kedua dan ketiga berkapasitas 2000 ton. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada storage tank adalah yang pertama, kebersihan tangki. Storage tank harus dibersihkan secara rutin. Suhu dijaga pada 40 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Kondisi steam coil harus diperiksa secara rutin karena kebocoran steam coil mengakibatkan kadar air pada CPO naik. Menjaga kinerja pompa pengisian. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang pabrik kelapa sawit dengan subtopik proses pengolahan tandan buah segar, TBS hingga produk akhir. Jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.